Aku hampir mati rasa sama cowok, Mbak Lina. Aku aja dulu sering bilang mati rasa sama cowok, malah temanku tuh sok-sokan lagi. Kamu belum pernah ngedapetin cowok yang baik ini tuh, walaupun dapet cowok yang baik, tapi aku tetap mati rasa di dalam hati. Tetap aja kayak pikiranku tuh kotor banget sama laki-laki. Aku kalau sayang masih punya ini ya, apa sih, kalau kita kan ada kayak nafsu makan ya, karena kadang masih butuh icilik aja. Makanya aku perlu laki-laki aslinya. Di otakku ini udah kayak nggak percaya aja, sebaik-baiknya cowok ya, walaupun nggak selingkuh gitu, pasti kan ada ego juga gitu. Jadi aku tuh udah kayak berat gitu. Padahal ya nggak semua cowok lo kayak gitu, Beb. Banyak juga orang yang beruntung. Jadi hidup itu kayak, cowok itu menurut aku kayak main lotre ya. Bagi kalian yang beruntung ya kalian mendapatkan keberuntungan. Bagi yang sial, kadang-kadang udah kita tuh ibaratnya nemu yang nggak bagus mukanya, udah gitu selingkuh, kasar gitu. Jadi ya memang masih banyak loh kamu cowok-cowok yang baik. Tergantung kepercayaan masing-masing dan rezeki masing-masing. Tapi kalau aku tuh sudah kayak titik yang ya udahlah, kalau dia baik alhamdulillah, tapi kalau enggak ya udah, berarti cukup sampai di sini, sekian terima kasih. Yang penting, makanya aku bilang, permasalahan terbesar kita, pondasi kita, yang penting kita bisa berdiri sendiri, yaitu secara financial, secara materi. Habis itu kita udah punya, kita misalnya banyak usaha kita juga, ya udah, disakiti nggak disakiti kita tetap hidup. Tapi kalau orang yang bergantung sama cowok, bergantung hidupnya terhadap siapapun, ketika cowok itu menyakiti, nggak tahu lagi dia harus kemana gitu. Jadi kita sebagai perempuan itu seperti aku bilang, fondasi hidup paling pertama itu bukan soal cowoknya, tapi kita itu mampu terhadap diri kita. Kalau nggak disakiti rezeki, kalau disakiti ya kan nasib juga kan. Jadi kita bisa dapat dua-duanya itu secara keseluruhan. Kadang gini loh, sebelum mendapatkan cowok baik, kita harus juga melewati cowok-cowok yang nggak bener dulu. Aku nih kalau bisa dipikir, ketemu cowok hampir berapa ya, nggak terhitung. Yang bagus memang cuma 3 loh atau 4. Sisanya itu artinya nggak komitmen, kasar, tukang bohong, tukang main cewek. Ya itulah, kalau cewek nakal biasanya ya pasti soal materi. Nomor 1 soal materi, suaminya tidak memuaskan secara harta atau apa ya. Terus yang kedua mungkin secara icelik ya, dia suka icelik si cewek ini karena dia udah mandiri secara finansial. Itu aja 2. Tapi kalau laki-laki, dia itu mau kayak gimana pun tetap aja kalau lihat perempuan itu tergoda. Laki-laki tuh ya seperti itu, Beb. Makanya kalau ada istri yang membangga-banggakan suami, suamiku tuh setia, suamiku ini, suamiku itu. Alah, itu kalau ada kamu ya setia dia. Kalau misalnya nggak ada, digoda-goda, ya namanya laki ya hilaf lah. Kadang orang kan nakal itu nggak bisa kelihatan loh, Beb. Ada juga laki-laki itu depan kita baik, tiba-tiba nikah siri. Tiba-tiba ini juga ada yang nggak terbongkar juga. Makanya aku selalu bilang ke kalian, cuman laki miskin yang setia. Banyak yang komplain, enggak kak, cowokku miskin selingkuh. Intinya kalau laki-laki beda sama kita sih. Kalau kita tuh perempuan udah cinta